Selamat pagi teman-teman trader semuanya. Bertemu lagi bersama saya Irsan Pernaputra dari PT Global Capital Invest Tama Berjangka. Hari ini teman-teman hari Rabu tanggal 20 April 2022, kita coba menganalisa pergerakan harga dulu ya. Seperti biasa sebelum trading kita harus buat trading plan terlebih dahulu dan kita harus pantau data ekonomi apa saja yang akan dirilis agar nanti teman-teman tahu jadwal data ekonomi yang akan dirilis dan juga tahu di mana posisi-posisi terbaik untuk masuk pasar. Oke, kita langsung masuk ke kalender ekonomi, teman-teman. Kita masuk ke investing.com untuk melihat data pada hari ini. Ya, hari Rabu, kalau kita lihat nanti sore di sesi Eropa, ini ada beberapa data yang akan dirilis ya di Eropa. Dan pukul 4 ya, pukul 4 sore nanti, ini terkait dengan produksi industri untuk bulan Februari. Untuk data sebelumnya, ini di angka 1,3% dan diprediksi ada penurunan menjadi 0,7% untuk produksi industrinya di bulan Februari. So teman-teman perhatikan untuk data ini, walaupun datanya medium impact, namun kalau saya lihat dari produksi industri ini akan mempengaruhi juga pergerakan harga ya. Jadi teman-teman yang trading euro mungkin perhatikan data ini. Data yang lebih besar daripada 0,7% ini artinya positif untuk euro, dan data yang lebih kecil dari 0,7% artinya negatif untuk euro. Kemudian malam hari ini ada data di Kanada ya, di sesi Amerika Serikat ada data dari Kanada terkait dengan indeks harga konsumen inti untuk bulan Maret. Untuk data sebelumnya di bulan Februari untuk data indeks harga konsumen di angka 0,8%. Dan untuk bulan Maret ini diprediksi ada penurunan juga menjadi 0,5%. Nah, ini data dari indeks harga konsumen inti ini juga akan mempengaruhi pergerakan Kanada atau Canadian dollar secara signifikan. Jadi kalau datanya nanti lebih kecil daripada 0,5%, ini berpotensi untuk melemahkan Canadian dollar. So kalau kita ngelihat nanti pergerakan yang berhadapan dengan USD Kanada, pergerakannya akan ke atas ya. Dan sebaliknya, jika data yang dirilis lebih besar daripada 0,5%, ini artinya positif untuk pergerakan Canadian dollar dan teman-teman akan melihat pergerakan harga terkoreksi. Kemudian di jam 9 malam nanti di sesi Amerika Serikat ya, ini ada data penjualan rumah lama untuk bulan Maret. Nah, data ini juga pengaruhnya high impact ya. So, kalau kita lihat untuk bulan Februari, data penjualan rumah lamanya di angka 6 juta. Dan untuk bulan Maret ini ada pengurangan, diprediksi hanya 5,8 juta. Nah, sama ya, jadi data yang lebih besar ini artinya positif untuk pergerakan US dollar, dan data yang lebih kecil artinya negatif untuk pergerakan indeks dolar. So, teman-teman yang trading pasangan indeks dolar ya, pair apapun itu, mayor pair, perhatikan untuk rilis data ini karena data ini juga mempengaruhi pergerakan harga secara signifikan. Kemudian 30 menit selanjutnya di jam 9.30 malam nanti ini ada inventory minyak mentah. Seperti biasa, inventory minyak mentah ini adalah persediaan minyak mentah dunia, di mana jika datanya lebih kecil, persediaan minyak lebih kecil daripada forecast, ini artinya pergerakan harga minyak ini akan terdongkrak naik. Dan jika datanya ternyata lebih besar untuk penyimpanan inventory minyak mentah, maka ini ada potensi untuk pergerakan harga minyak terkoreksi ya. So teman-teman yang trading minyak nanti malam perhatikan untuk data inventory minyak mentah ini. Ya, jadi untuk kalender ekonomi hanya itu ya di hari Rabu ini. Yang teman-teman harus tandai adalah nanti sore untuk euro ya di jam 4 terkait dengan produksi industri. Kemudian juga 19.30 ada indeks harga konsumen inti untuk Kanadian atau untuk Kanada, dan penjualan rumah lama ya di jam 9 nanti untuk Amerika Serikat atau pengaruhnya ke indeks dolar. Dan satu lagi adalah inventory minyak mentah di jam 9.30. Teman-teman, itu aja untuk kalender ekonomi. Kita langsung masuk ke technical analisa. Kita mulai dulu analisa untuk indeks dolar. Ya, indeks dolar kemarin setelah menyentuh level tertingginya di kisaran 101 ya, ini level tertinggi untuk indeks dolar kemarin.
dan sekarang ini mengalami koreksi harga. So teman-teman, untuk indeks dolar hari ini masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan ya. Artinya, melanjutkan kenaikan. Jadi artinya penurunan semalam sampai dengan pagi ini saya lihat hanya koreksi harga ya untuk mencari demand, area demand. So, kalau kita lihat untuk tahanan yang paling dekat untuk area support ini cukup dekat ya dari harga sekarang, ini ada di kisaran 100.4. Nah, kemungkinan besar 100.4 ini akan jadi tahanan untuk indeks dolar. Untuk selanjutnya pergerakan harga melanjutkan kenaikan. Ini kalau kita lihat secara technical analisa ya. So, kalau kita lihat di sini dari dua trend line yang sudah saya buat, ya harga menunjukkan memang strong bullish atau cukup kuat untuk pergerakan masih melanjutkan kenaikan ke atas ya. Karena memang data nanti malam ini cukup signifikan ya untuk pergerakan dari indeks dolar pun hari ini saya lihat kemungkinan besar range-nya juga cukup besar ya. Untuk area support memang terdekat ada di kisaran 102 sampai dengan 100.4 ya. Ini adalah support yang paling dekat. 102 ini adalah support dari uptrend line, dan 100.4 ini merupakan historical support sebelumnya. Jadi ini merupakan support yang paling kuatnya ya. 104 saya lihat untuk tahanan bawah, dan untuk tahanan atas atau resisten ini masih di harga tertinggi kemarin di 101. 101 menjadi tahanan yang paling dekat, tahanan atas paling dekat, dan kemungkinan pergerakan harga bisa melewati harga tertinggi ini. Karena memang secara tren sekali lagi indeks dolar masih kondisinya uptrend. Ya, seperti itu untuk gambaran dari indeks dolar. Secara tren pergerakan harga masih naik ya, kemungkinan besar pair-pair yang berhadapan dengan indeks dolar pun akan mengalami pelemahan. Oke, kita lanjut ke analisa forex Euro USD. Ya, Euro kemarin sempat menyentuh ke level supportnya ya di kisaran 1.0760. 1.0760 ini merupakan harga terendah juga pada tanggal 14 April kemarin. Jadi kemarin setelah pergerakan harga menyentuh level support ini 1.0760 terjadi rejection dari buyer. Kalau kita lihat candle-nya ini ada candle bullish engulfing, menandakan bahwa di area support bayarnya cukup besar ya, pembeliannya cukup besar di sini. Ini tandanya nih. Informasi yang kita dapatkan dari candlestick bullish engulfing. So kalau teman-teman melihat dari konfirmasi ini, pergerakan harga ada potensi melanjutkan kenaikan ya untuk hari ini. Jadi kita bisa asumsikan bahwa level support ini merupakan support yang cukup kuat yang ditandai oleh candle bullish yang muncul di sini. Dan kalau kita lihat untuk candlestick 4 jam ini sudah bisa lebih tinggi daripada candlestick bullish engulfing ya. Artinya memang untuk euro ini kemungkinan besar akan terkoreksi positif ya. Saya bilang terkoreksi positif karena memang secara tren euro ini masih turun ya. Kalau kita lihat target kenaikan atau resisten yang mungkin akan dicapai untuk hari ini ada di kisaran 1.0870. Ini merupakan resisten terdekat ya untuk koreksi positifnya dari euro. Sini ya. 1.0870 merupakan area resisten terdekat. Kemudian untuk resisten yang cukup signifikan ini ada di kisaran 1.0920-an. Ini cukup signifikan karena memang ada historical dari tanggal 6 April kemarin ya. Tanggal 6 April, kemudian tanggal 7 April, tanggal 11 April, dan tanggal 13 April, area 1.0920 sampai 30-an ini menjadi resisten. Ya, jadi kalau kita mau lihat resisten yang cukup signifikan ada di level tersebut. Namun kalau resisten yang paling dekat dengan harga sekarang atau menjadi target kenaikan yang paling dekat adalah di kisaran 1.0870. So hari ini teman-teman kesimpulannya untuk euro, teman-teman bisa set posisi buy. Jadi selagi pergerakan masih di atas harga terendah kemarin, teman-teman boleh ambil posisi buy. Dengan target yang paling dekat ada di kisaran 1.0870. Ini target pertama, atau nanti target yang paling tinggi ada di kisaran 1.0920-an. Teman-teman bisa set take profit antara target pertama atau target kedua. Memang secara tren sekali lagi euro ini
kondisinya downtrend, tapi sekarang teman-teman lihat pergerakan tertahan di support harga. So kalau saya rekomendasikan posisi sell belum ideal di harga sekarang. Kalau teman-teman mau ambil posisi sell mengikuti tren besarnya, teman-teman bisa tunggu di atas untuk sell ya. Jadi untuk area sell terbaik, teman-teman bisa lihat resisten yang cukup signifikan ini di 1.0920. Teman-teman lebih baik tunggu di level tersebut untuk ambil posisi sell. Itu ya. Sekali lagi, area sekarang merupakan area buy. Teman-teman bisa pilih buy di harga sekarang ataupun tunggu pergerakan turun sedikit. Yang pasti selagi pergerakan di atas dari level support terendahnya atau di 1.0760, teman-teman bisa set posisi buy. Target sekali lagi teman-teman pilih antara TP1 atau TP2 ya. Dan posisi sell teman-teman saran saya tunggu di atas di harga yang paling tinggi ini ya, di kisaran 1.0920-an. Seperti itu gambaran untuk euro. Kemudian untuk sterling. Ya, sterling pun sama ya. Sama seperti euro, ini kemarin setelah menyentuh level terendahnya di 1.2980 terjadi rejection juga dari buyer. Nah, 1.2980 ini merupakan harga terendah juga teman-teman, harga support juga pada tanggal 12 April dan tanggal 8 April. Jadi harga ini atau level ini 1.2980 merupakan support yang cukup kuat ternyata ya. Kalau kita lihat support ini masih bisa menahan dari penurunan sterling, sehingga teman-teman lihat pergerakan masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. So, saya lihat teman-teman untuk sterling pun sama, karena memang area sekarang merupakan area support dan memang kalau kita lihat support ini cukup signifikan ya, rejection dari bayarnya ada beberapa kali dicoba dan tetap aja balik lagi ke atas. Masih juga tutup di atas level support ya, sehingga saya melihat ini untuk sterling ada potensi untuk terjadi koreksi positif. Memang kalau kita lihat untuk tren besar ya, teman-teman bisa lihat garis biru ini. Garis biru sebagai downtrend line adalah tahanan atasnya, artinya memang secara tren untuk sterling masih kondisinya downtrend. Tapi kalau saya lihat ini akan ada potensi untuk sterling terjadi koreksi positif ya. So, kalau kita lihat untuk target kenaikan atau potensi kenaikan ya untuk sterling ini ada di kisaran 1.3090-an. Ini adalah area resisten pada downtrend line. Jadi ini merupakan target kenaikannya. So, untuk sterling pun sama teman-teman, karena sekarang areanya area support ya dan terjadi rejection beberapa kali di area support ini. Jadi untuk ideal posisi teman-teman bisa cari posisi buy ya. Cari posisi buy selagi pergerakan harga masih di atas 1.2980. Teman-teman bisa buy. Untuk area take profitnya, teman-teman bisa set di level tadi ya, 1.3080 atau 1.3090. Nah, level tersebut juga 1.3090 merupakan area resisten, sekaligus juga area sell. So, teman-teman kalau mau ngikutin tren besarnya, ambil posisi sell ya. Teman-teman bisa tunggu dulu pergerakan harga naik sampai ke level resisten atau di kisaran sekali lagi di 1.3090 ya. Itu merupakan area sell terbaik. Jangan sell di harga sekarang karena sekali lagi harga sekarang merupakan harga support ya. Harga yang mendekati level support. So, untuk posisi buy sekali lagi teman-teman bisa set posisi buy di harga berapapun ya, selagi pergerakan harga di atas level support kemarin 1.2980. Teman-teman kalau mau cari harga terbaik ya tunggu koreksi harga dulu paling tidak di 1.3020 ya. 1.3020 teman-teman bisa set buy di level-level ini. Oke ya, itu untuk sterling. Kita lanjut ke yen. Ya. Yen sekarang bermain pada level 128.5. Ya, 128.5 ini sebelumnya ya pergerakan harga sempat menyentuh level 129 ya. 129 merupakan resisten yang sudah kita tandai beberapa hari kemarin ya.
yang memang menjadi target kenaikan setelah level 126.7 ini berhasil di breakout. Nah, teman-teman bisa lihat resisten 126.7 ini berhasil di breakout pada hari Senin kemarin. Ya, ini konfirmasinya jelas, sehingga memang kalau kita lihat dari 126 sampai 129 ini tidak ada resisten lagi ya selain di 129. Saya lihat kemarin ketika pergerakan harga tutup di atas 126.7 ada potensi untuk ke 129.00 ya, ini bahkan lebih ya. Kalau kita lihat kemarin ini pergerakan tertingginya atau tadi pagi ini sampai ke level 129.2. Dan setelah pergerakan harga mencapai level tersebut terjadi koreksi ya sampai harga sekarang di 128.5. So teman-teman, untuk yen saya lihat memang dari konfirmasi candlestick harian, yen ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ya. Ini teman-teman bisa lihat memang untuk saat ini 129 pun saya lihat juga reaksi dari seller di level tersebut tidak terlalu signifikan ya. Memang ada penurunan sampai 128.1, tapi saya lihat ini terjadi pembelian lagi ya setelah pergerakan harga mencapai level tersebut. Ini kita lihat pergerakan teman-teman bisa naik lagi ya. Sekarang ke 128.5 masih cenderung untuk melanjutkan kenaikan. So teman-teman, untuk yen coba kita lihat ya untuk resisten selanjutnya setelah 129. Apakah ada resisten lagi? Ini 129 merupakan harga di tahun 2022 ya, kalau saya nggak salah kemarin. Iya, benar ya. Tahun 2022. Dan di tahun 2022 juga, ini pergerakan harga pernah mencapai level tertingginya di 135. Ada nggak potensi pergerakan harga yen sampai ke 135? Ada. Ya, kalau saya lihat dari tekanan buyer-nya, masih berpotensi untuk pergerakan harga yen ini melanjutkan kenaikan bahkan sampai ke level tertinggi di 135. Namun kita coba cari dulu untuk resisten yang paling dekat ya. Ini terlalu jauh kalau 135. Oke, untuk resisten selanjutnya setelah 129 saya lihat ada di kisaran 130.3. Ya, ini ya. Skor besar untuk tahun 2002 ya. Ini ada historical harga di tanggal 7 Januari 2002 di kisaran harga 130.3. Ini support harganya. So, sekarang support harga ini akan menjadi resisten setelah 129 berhasil di breakout ya. Jadi teman-teman harus perhatikan terutama yang trading yen. Nanti malam mungkin untuk tutup harian ini. Untuk tutup hari ini, jika pergerakan harga berhasil tutup di atas 129, maka ada potensi untuk pergerakan harga selanjutnya itu menuju ke resisten 130.3. Tunggu konfirmasi dari tutup candlestick harian dulu. Kalau sekarang 129 ini masih jadi tahanan. Candlestick harian belum terbentuk, dan kita belum bisa konfirmasi nih apakah pergerakan harga lanjut naik atau terjadi rejection di level ini ya. Pasti untuk teman-teman yang mungkin punya posisi ya pada pair yen ini, tunggu konfirmasi di tutup harian nanti ya. Untuk mengambil keputusan mau nunggu atau mau cut loss atau mau averaging ya. Kita lihat dari candlestick 4 jam pun ini belum terbentuk ya, belum selesai. Artinya jam 1 nanti kita bisa lihat seperti apa nanti candlestick-nya, apakah ada konfirmasi dari seller di sini di level 129.3. Ya, kalau ada konfirmasi dari seller di sini ada bearish engulfing, artinya akan ada potensi koreksi ya untuk pair yen ini. Nah, kalau kita lihat untuk support yang paling dekat itu ada di kisaran 126.8. 126.8 ini jadi support yang paling dekat untuk saat ini. So teman-teman, kalau tertarik untuk trading yen, mengikuti tren besarnya, ambil posisi buy, saran saya teman-teman tunggu di bawah ya, 126.9 ya, poin 8 atau poin 9 ini jadi support harganya. Tapi kalau untuk teman-teman yang mencari koreksi harga dari tren kenaikan,
teman-teman bisa tunggu ya, bisa tunggu lagi di 129.3 ini untuk ambil posisi sell, ini untuk trading scalping ya. Atau teman-teman tunggu di level yang lebih tinggi lagi di 130.3. Tinggal teman-teman pilih aja. Ya, gambaran yen sekali lagi untuk kesimpulan dari yen, trennya masih naik, posisi idealnya masih posisi buy, teman-teman bisa tunggu koreksi harga di 126.8 untuk ambil posisi buy. Atau 130.3 untuk set posisi sell ya. Oke, kita lanjut untuk analisa minyak mentah. Sebentar ya, ini nggak jalan nih. Minyak mentahnya kita ganti dulu. Ya. Oke, minyak mentah sekarang bermain pada level 102.8 ya teman-teman, setelah kemarin mencapai level tertingginya di kisaran 108. 108 kemarin jadi tahanan atas atau jadi resisten untuk pergerakan harga minyak, dan setelah pergerakan harga menyentuh level 108 terjadi koreksi harga ya, sampai dengan semalam itu terendahnya ada di kisaran 101.6. Nah, kalau teman-teman lihat di sini teman-teman, memang secara tren untuk minyak ini kondisinya masih uptrend ya, kondisinya masih uptrend. Kalau kita lihat untuk gelombang terdekatnya juga pergerakan masih di atas gelombang terendah terdekat, artinya konfirmasi dari tren kenaikan juga masih bagus ya, masih terjaga. Dan juga kalau kita lihat untuk gelombang terendah belum berhasil dilewati, artinya memang untuk pergerakan harga sekarang ini masih tergolong koreksi. Apakah untuk hari ini ada potensi untuk harga minyak kembali turun ya? Kalau saya lihat dari konfirmasi pergerakan harga kemarin, teman-teman, harga minyak hari ini ada potensi untuk mengalami koreksi lagi ya. So, kalau kita lihat ini ada area konsolidasi. Di sini ada flag harga di kisaran harga 100 sampai dengan 99. Ini merupakan area support harga dan juga potensi koreksi harga minyak hari ini. Di harga ini ya, harga psikologis sekaligus juga area flag di sini. So, teman-teman, untuk minyak, kalau teman-teman mau mengambil posisi buy, saran saya teman-teman tunggu dulu untuk pergerakan harga minyak masuk ke level 100 ya. Tunggu dulu pergerakan harga terkoreksi lagi, karena kalau saya lihat dari candlestick, ini sellernya juga masih cukup besar ya, masih ada potensi untuk pergerakan harga turun. Teman-teman tunggu aja di 100 atau di 99 untuk set posisi buy. Ya, kalau kita ngikutin tren besarnya ya. Sekali lagi, ini pergerakan harga minyak trennya masih naik ya, karena kalau kita tarik trend line, downtrend line ini sudah berhasil di breakout. Jadi kondisi penurunan ini hanya koreksi harga, sekali lagi koreksi harga ya. Belum ada konfirmasi untuk pergerakan harga melanjutkan penurunan. Jadi posisi buy masih jadi posisi terbaik ya. Di level 100 merupakan harga yang cukup ideal untuk teman-teman ambil jika teman-teman tertarik untuk trading oil. Dan untuk posisi sell 105 saat ini menjadi tahanan atas ya. Saya lihat untuk pergerakan harga minyak hari ini range-nya tidak akan terlalu besar ya, kecuali nanti untuk inventory minyak mentah jam 11 malam, setengah 11 malam nanti cukup signifikan. Tapi kalau datanya tidak terlalu jauh berbeda dari forecast, saya lihat pergerakan harga minyak tidak akan terlalu jauh. Range-nya di 99 sampai 105 untuk pergerakan harga hari ini. So, teman-teman bisa manfaatkan range tersebut untuk trading harian atau scalping ya. Jadi sekali lagi, untuk posisi buy idealnya ada di level 100, dan untuk posisi sell yang ideal adalah di level 105. Teman-teman bisa set buy di level support atau set posisi sell di level resisten. Manfaatkan range tersebut untuk mengambil keuntungan. Oke ya, itu untuk minyak, dan kita lanjut ke pair yang terakhir. Oke, kemarin harga emas
terkoreksi cukup dalam ya setelah menyentuh level tertingginya pada kisaran harga 1998. Ini di tanggal 18 April kemarin. Setelah menyentuh level tersebut, ini koreksinya cukup signifikan juga. Bahkan kalau kita lihat dari uptrend line yang sudah kita buat, ini berhasil di breakout ya. So, untuk pergerakan harga emas hari ini, teman-teman, masih tertahan. Kalau kita lihat untuk area support terdekat, itu ada di kisaran 1940. Jadi 1940 ini akan jadi tahanan untuk harga emas yang paling dekat ya. Kita lihat nanti konfirmasi dari candlestick-nya seperti apa. Jika di level ini ternyata candlestick sellernya sudah mulai kecil volumenya, artinya level support ini akan jadi support yang signifikan. Teman-teman bisa ambil posisi buy di level ini ya, di level 1940 ini. Ya, namun nanti kalau kondisinya candlestick merah atau bearish ini masih cukup besar volumenya, ya teman-teman jangan dulu set buy di sini. Teman-teman bisa cari level supportnya lagi. So kalau kita lihat untuk level support selanjutnya itu ada di kisaran 1927. Ini ya. 1928 ya, sorry. Ya, 1928. So teman-teman lihat apakah pergerakan harga bisa melewati level 1940 ya. Jadi kalau nanti breakout maka ada potensi untuk pergerakan harga hari ini kembali melanjutkan penurunan sampai level 1928. Sekali lagi teman-teman tunggu dulu konfirmasi candlestick 4 jam ini. Min itu nanti di jam 1. Kalau sudah tutup, teman-teman bisa lihat seperti apa kondisi candlestick-nya, seperti apa informasi yang diberikan oleh candlestick, baru teman-teman bisa ambil keputusan. Jika candlestick merah dengan body yang kecil yang terbentuk, ya artinya support ini akan jadi support yang kuat. Teman-teman bisa set buy. Atau nanti ternyata muncul bullish engulfing, candlestick hijau dengan volume yang besar di level ini, teman-teman juga bisa set posisi buy. Namun jika nanti level 1940 berhasil di breakout atau pergerakan harga berhasil lebih rendah dari 1940, maka teman-teman jangan set buy dulu ya, karena potensi pergerakan harga akan melanjutkan penurunan ke level 1928. Gitu ya. Jadi skenario untuk buy teman-teman tunggu dulu di kisaran harga 1940, tunggu konfirmasinya. Atau kalau teman-teman mau skenario yang kedua, buy tunggu di 1928. Dan untuk level resisten ya, karena memang kita lihat untuk kondisi uptrend line sudah di breakout, jadi kondisi market untuk emas ini masih ada potensi untuk mengalami penurunan ya. Kita nggak tahu apakah nanti akan terjadi rejection dulu ke atas, baru melanjutkan penurunan atau langsung pergerakan harga turun ke bawah. Yang pasti untuk dari konfirmasi pergerakan harga yang sudah berhasil membreakout dari uptrend line ini, ada potensi untuk pergerakan harga ke depan ini lanjut turun ya. So untuk resisten, ya, teman-teman bisa lihat level 1959 sampai 1960 akan jadi resisten yang cukup kuat untuk menahan kenaikan harga emas. Karena historikalnya juga cukup jelas, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di tanggal 14 April, level 1960 ini pernah menjadi level support harga. Sekarang sudah di breakout, ya, sudah di breakdown. Artinya level ini akan jadi tahanan atasnya. Jadi nanti kemungkinan ketika pergerakan harga mencapai level ini akan terjadi rejection lagi dari seller ya, untuk menekan kembali harga emas. So teman-teman yang ingin ambil posisi sell, saran saya di 1960 adalah harga yang paling bagus untuk teman-teman ambil posisi sell ya. Silakan teman-teman tunggu aja pergerakan harga ke level tersebut untuk set posisi sell. Seperti biasa, manajemen resikonya 5 poin ya dari resisten. Artinya kalau teman-teman ambil posisi sell di 1960, teman-teman bisa set posisi set stop loss-nya di 1965. Oke ya, seperti itu gambaran dari emas. Hari ini kesimpulannya untuk emas kondisinya downtrend karena sekali lagi konfirmasi dari uptrend sudah di breakout. Posisi idealnya teman-teman bisa cari posisi sell ya di 1960. Tapi tidak ada salahnya juga kalau teman-teman mau cari posisi buy, tapi sekali lagi tunggu konfirmasi dari candlestick. 1940 untuk saat ini menjadi tahanan bawah yang paling dekat. Kita lihat nanti apakah berhasil di breakout. Selanjutnya untuk tahanan bawahnya ada di 1928.
Oke ya, seperti itu untuk analisa hari ini teman-teman. Silakan saya buka sesi tanya jawab. Jika teman-teman ada pertanyaan, dibuka mic-nya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah bergabung, Bu Vera, Pak Yogi, dan teman-teman yang lainnya. Ya, saya doakan teman-teman dalam keadaan yang sehat ya pagi hari ini. Silakan jika ada pertanyaan. Mungkin dari Pak Yogi. Cukup jelas, Coach. Baik. Mungkin dari Bu Vera ada pertanyaan? Nggak ada, Coach. Cukup jelas. Jelas ya. Ian, gimana Bu Vera? Masih di hold ya? Masih. Oke. Lihat ya konfirmasi di 129. Nanti malam kalau ternyata pergerakan harga masih tertahan di bawah 129 ya masih ada potensi koreksi lah itu di 128, 126 itu potensi koreksinya. Tapi kalau ternyata nanti malam tutupnya di atas 129, maka ada potensi untuk pergerakan harga yen ini ke rate 130.3. Oke. Tinggal lihat ketahanan dana ya. Kalau memang masih mau di hold ya di hold, atau nanti kalau mau di averaging boleh di averaging. Yang pasti harga sekarang udah termasuk harga tinggi ya. Oke. Tapi kalau kita lihat kalau ada sell euro di 1.077 077 ya di bawah ya? Iya. Oke. Mungkin agak bersabar ya. Kalau ada posisi sell di situ mungkin agak bersabar karena pergerakan harga kemungkinan besar ini akan terkoreksi positif dulu nih. Kita nggak tahu seberapa jauh nanti koreksi positifnya, apakah tertahan pada level 1.0870. Ya, tapi untuk kondisi sekarang kondisinya masih downtrend ya. Jadi sabar dulu. Jadi boleh ditahan lagi pergerakan harga nanti tertahan pada level resisten. Ini akan balik lagi ke bawah ya. Kalau memang resisten ini 1.0870 atau 1.090 ini 920 ini masih kuat. Oke. Tren bisa ditunggu dulu Bu Vera. Ya, oke, Coach. Bukannya itu posisi buy ya kemarin-kemarin, posisi euronya? Ada baru yang lain, nasabah yang lain. Oh, yang lain ya, ambil sell. Iya. Oke, lagi pergerakan harga masih di bawah 1.0870, Bu Vera masih boleh ditahan posisi sell-nya ya. Oh, oke deh. Oke. Oke, Coach, thank you. Thank you. Ya, teman-teman yang lain ada pertanyaan? Oke, cukup jelas ya, teman-teman. Untuk analisa hari ini saya cukupkan, teman-teman. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Silakan sharingkan untuk analisa ini kepada teman-teman trader yang lain agar jadi referensi mereka untuk trading hari ini. Oke, seperti biasa pesan dari saya teman-teman. Tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Sampai ketemu di analisa market besok dan selamat beraktivitas semuanya. Selamat siang. Terima kasih banyak. Siang. Thank you. Terima kasih.